banyak para ahli-ahli MK itu mereka harus berperkara ya Pak Nana. Apa yang mereka tanda tangani itu sudah high risk Pak Nana. Iya. Ini jadi duit Pak Nana. Iya, itu. Ya. Kalau di kontrak itu di tubuh MK tidak ada QS, apa MK masih punya tanggung jawab QS? Progres fisik itu bukan yang menghitung MK Pak Nana. Ya. Jadi SOP itu mengatakan progres fisik dihitung oleh penyedia jasa kontraktor, kemudian diperiksa oleh MK. Ada kerugian negara karena kelebihan pembayaran. Nah, kalau memarkup itu pasti disengaja. Wow, ya. Sudah ada konsultan MK kok proyek ini delay ya, terlambat. Ini keterlambatan ini kan pasti ada kontribusi dari MK. Ya. Konsultan MK-nya bagaimana ini? Tidak profesional. Gimana sudah ada konsultan MK kok tidak bisa mengendalikan biaya? Gitu. Belajar MK-nya di mana? Menjadi konsultan MK itu menurut saya tidak mudah ya Pak Nana. Tanggung jawabnya berat. Tapi ada cara-cara. Senjata kita hanya itu Pak. Kertas. Kita nggak punya pistol, bom. Obrol proyek manajemen konstruksi. Ini acara yang diprakarsai oleh mitra kita. Oh iya. Ya. Dan mitra kita di bawahnya ada HAMKI. Gitu ya. Jadi mitra kita kerjasama sama HAMKI untuk membuat acara ini untuk mendukung kegiatannya HAMKI. Bagus. Perkenalkan dulu Pak Agus sebagai Ketua Umum HAMKI. Iya. Baik, Mbak Nana, saya namanya Agus Sujatmiko. Saya Ketua Umum HAMKI yang kami mendapat mandat ini sejak tahun 2016. Ya, jadi sudah cukup lama sebagai Ketua Umum HAMKI. Periode yang kesekian kali, Pak. Jadi sudah berkali-kali pergantian ketum ya, Pak ya. Selain ketum HAMKI, ya, kegiatannya? Ya, baik. Saya juga sebagai direksi, salah satu direksi di perusahaan PT Artefak Apindo. Dan kami lebih spesialisasi ya Pak Nana, lebih fokus kepada kegiatan jasa manajemen konstruksi. Di HAMKI-nya juga Himpunan Manajemen Konstruksi. Ya, HAMKI itu Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia. Jadi himpunan para ahli ya Pak Nana. Jadi bukan corporate, bukan perusahaan, tapi malah individu profesi. Jadi seseorang teknik yang menekuni bidang keahlian manajemen konstruksi, sehingga ini merupakan komunitas lah dari para sahabat-sahabat, teman MK kepada satu wadah namanya HAMKI. Ya. Terkait dengan apa-apa yang terjadi sekarang kan mulai rame nih Pak Agus. Gitu. Nah, personil MK ternyata ada permasalahan-permasalahan di proyek. Iya. Ini belum masuk ke area yang seremnya, yang pidana gitu. Tapi permasalahan apa yang dihadapi dengan dia menjalankan prosedur-prosedur. Itu bisa ke HAMKI kan untuk diskusi. Untuk betul Pak Nana. Jadi akhir-akhir ini saya prihatin Pak Nana bahwa banyak para ahli-ahli MK itu, saya tidak mengatakan apakah terjebak atau terjerat, sehingga mereka harus berperkara ya Pak Nana. Apakah itu perdata, apakah itu pidana ya. Kalau perdata barangkali ya bisa diselesaikan dengan cara perdata, tapi yang akhir-akhir ini saya prihatin itu sudah ke arah ke pidana. Nah, oleh sebab itu HAMKI itu tidak ingin agar bagaimana meminimasi itu Pak Nana. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Yang sudah terjadi itu Pak Nana. Jadi bahwa kasusnya sudah sampai ke ranah pengadilan, kita diminta untuk membantu itu sudah sangat sulit Pak Nana. Karena baiknya menurut pendapat saya ya Pak Nana, mencegah itu lebih baik. Sebab itu sebagai HAMKI tidak segan-segannya harus memberikan suatu
arahan bahwa contohnya begini, Pak Nana. Ini kita cerita ya, Pak Nana. Ya. Praktek di dunia Indonesia itu bahwa dalam suatu proses pembangunan, project namanya itu yang berkontrak itu kan antara owner dengan penyedia jasa. Dalam hal ini katalah ini kontraktor. Nah, kita sebagai konsultan MK ini kan juga berkontrak dengan owner, tapi tidak membawai penyedia jasa yang lain. Ya. Nah, di dalam suatu praktek disebut bahwa konsultan MK itu on behalf, ya, atau wakilnya owner. On behalf owner. Yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman di profesi MK itu, kita punya wewenang tapi terbatas, Pak Nana. Jangan sampai wewenang itu sehingga menjerat atau ya menjadi salah itu, Pak Nana. Jadi itu yang mengakibatkan kita seringkali bahwa wah ini kesalahan orang lain, jadi kita ikut terseret gitu, Pak Nana. Kira-kira seperti itu ya. Nanti kita secara contoh-contoh ada banyak, Pak Nana, ya, bahwa masalah biaya misalkan itu kita kan hanya sampai dengan memberikan justifikasi atau rekomendasi, and decision maker tetap mereka yang berkontrak, gitu, Pak Nana. Hal yang ini barangkali kita terpanggil untuk memberikan menjelaskan pada teman-teman, hati-hati loh ya, kami punya wewenang tapi terbatas, jangan sampai terlampaui sehingga seolah-olah konsultan MK yang kayak sebagai desainnya gitu. Ya saya konduktor. Ya, istilahnya konduktor. Ya itu harus dicegah. Jadi teman-teman ini harus, saya prihatin lihat berita itu konsultan MK tertangkap, tersangka. Waduh, saya kenapa itu pasti terjadi ya, Pak Nana? Itu harus memberitahu mereka. Ya. Pak, saya jadi mau menyoroti bahwa peran MK itu QC, QA. Iya, baik, Pak. Jadi quality assurance, hanya memastikan aja, itu kan ya, Pak? Betul. Kalau seperti itu gimana? Iya, baik. Seringkali ada ini suara-suara yang tidak benar ya, Pak Nana, bahwa kalau sesuatu berkas itu sudah disetujui oleh MK, artinya bahwa seolah-olah tanggung jawabnya ada di MK. Sehingga penyedia jasa yang lain, ya sebutlah kontraktor, itu bilang, lu aku kan hanya penjahit, apa kata MK. Nah itu, sekali lagi bahwa tanya Pak Nana, antara assurance, quality assurance sama quality control ya. MK sebagai quality assurance, Pak Nana. Itu artinya memberikan jaminan jika prosesnya itu dikerjakan dengan baik dan benar, tentunya mengikuti standar operation prosedur, maka resultnya itu baik. Tapi ingat bahwa quality control itu tetap ada pada penyedia jasa kontraktor. Sebagai contoh demikian, Pak Nana. Ini ada suatu proyek, kita akan mengecor katalah balok beton atau pelat beton begitu. Nah, sebelumnya kan kontraktor mengajukan namanya shop drawing. Jadi persetujuan lapangan, Pak Nana, itu kita akan sign MK itu kalau ada shop drawing. Shop drawing itu pasti benar ya, Pak Nana, benar dan baik ya, sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian mereka juga harus membuat namanya metode pelaksanaan, Pak Nana. Metode pelaksanaan. Ya. Jadi kira-kira untuk mengerjakan ini caranya seperti apa? Itu semua harus tertulis, kemudian dipresentasikan, kita sepakati bahwa nanti step-stepnya begini loh. Nah, itu kita sepakati, sehingga lalu MK memberi setujuan untuk oke, silakan dikerjakan. Nah, jika itu dijalankan secara benar, Pak Nana, step by step itu disebut quality assurance, Pak Nana. Ya. Nah, tinggal kontraktornya atau penyedia jasa harus melakukan quality control, betul-betul kerjakan secara benar, Pak Nana.
manakala terjadi nanti misalkan ya roboh atau melengkung, itu bukan berarti lalu yang memberikan persetujuan yang salah. Iya. Oh iya. Iya. Jadi quality kontrolnya itu tidak benar. Nah, itu kira-kira seperti itu. Saya kadang-kadang kuping saya ini panas. Sudah ada konsultan MK kok proyek ini delay ya, terlambat. Ini konsultan MK-nya bagaimana ini? Tidak profesional, tidur, malas gitu ya. Ini yang Pak Nana. Jadi tantangan kita. Jadi seolah-olah menjadi tumpuan kesalahan dari banyak pihak. Demikian juga kalau biayanya itu bengkak, Pak Nana. Gimana sudah ada konsultan MK kok tidak bisa mengendalikan biaya seperti itu. Nah, hal-hal inilah sebenarnya ingin kami sampaikan bahwa menjadi konsultan MK itu menurut saya tidak mudah ya Pak Nana. Tanggung jawabnya berat. Tapi ada cara-cara bahwa walaupun kita sepakat ya, kita juga berjanji kepada klien bahwa kehadiran konsultan MK itu seharusnya waktunya on time, Pak Nana. Ya, memang kita menjanjikan bahwa waktunya terkendali. Ya. Kemudian juga kualitasnya pasti yang terbaik ya, Pak Nana. The best quality ya. Nah, kemudian juga biayanya itu accountable, Pak Nana. Bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti tidak boleh ada jalan tambah ya, tapi semua sen rupiah itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam pelatihan kita, Pak Nana, itu kita sudah urai, Pak Nana, bagaimana cara mengendalikan waktu, bagaimana cara mengendalikan tentang kualitas. Nah, jadi sebagai konsultan MK memang harus menguasai itu, Pak Nana. Tidak terus setiap orang bisa menjudge dirinya, saya MK. Wah, itulah korbannya banyak akhirnya, Pak Nana. Wah, iya. Jadi nanti ada namanya garis kontrak ya, Pak Nana. Ya. Jadi owner dengan kontraktor, owner dengan perencana, dengan MK, dengan mungkin dari GS, ada yang pihak-pihak lain ya, ada nominated subkontraktor, supply by owner dan sebagainya. Nah, MK ini Pak Nana, di dalam praktek Indonesia diminta sebagai IO sebenarnya Pak Nana, event organizer. Jadi dia diminta untuk permen itu bunyinya. Ada ya Pak Nana ya. Makanya itu sebagai MK tidak hanya cukup menguasai teknis Pak Nana, tapi harus ada leadership-nya. Jadi manajerialnya. Ya. MK kan manajemen konstruksi. M-nya itu kan memanage Pak Nana ya. Memanage, mengelola, dalam praktek memimpin ya Pak Nana ya, mengkoordinir, mengevaluasi, banyak MM yang lain Pak, mengendalikan, mengkomunikasikan. Ya, mengkomunikasikan. Jadi ya dituntut tim leader itu memiliki leadership yang baik dan benar, Pak, yang kuat. Pak. Nah, itu kita nggak segan-segan sampaikan pada teman-teman Pak yang anggota HAMKI. Jadi leadership-nya juga harus bahwa kita sadar betul Pak, dalam suatu proyek itu kita dibatasi dengan waktu, Pak. Nah, bagaimana MK itu memanage sedemikian sehingga waktu yang tersedia itu bisa diterapkan. Demikian juga kita juga dibatasi dengan budget. Nah, bagaimana MK itu memanage demikian sehingga budget yang disediakan itu ya segitu, karena walaupun nanti ya banyak teori ya, Nana. Apakah di lansa, apakah ini unit price, semua ada sifat-sifat kontrak, ya itu yang harus tidak menutup kemungkinan adanya, ya mungkin dalam praktek ada CCO, tapi apapun, biaya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, Pak Nana, ya. Demikian juga kualitas, kita memanage demikian rupa, kualitasnya itu harus sesuai spesifikasi. Nah, memang berat tugas MK itu, Pak Nana. Di samping teknis, leadership, jadi mengorganize, Pak Nana. Ya, itu harus kuat, Pak Nana. Ya. Tambah berat aja ya. Itu tidak mudah sebenarnya, Pak Nana. Ya. Karena kita tadi seringkali kalau ada
sesuatu itu selalu yang disalahkan. Jadi maksud saya begini, Pak Nana. Ekspektasi, Pak Nana. Harapan dari klien owner pada MK itu sangat tinggi, Pak Nana. Ya. Kadang-kadang, waduh, berat sekali ya. Pokoknya dengan adanya konsultan MK, maka waktunya terkendali ya, on time ya. Syukur lebih cepat kan gitu. Iya. Kita ini kayak malaikat jadi Pak Nana ya. Nanti kualitasnya harus lebih baik dengan itu ya. Ya. Jadi minimal sesuai spek, tapi harus bisa lebih baik. Biayanya yang sudah tersedia jangan dilampaui kan itu kan. Jadi ekspektasinya tuh tinggi sekali terhadap MK itu. Oke. Ya. Iya. Kalau seperti itu, jadi MK itu punya tugas memanage, Iya, memanage project ini. Ya. Berarti kan ada aturan main. Ya. Ini sudah baku kah? Atau bagaimana aturan main? Jangan-jangan malah aturan mainnya kontraktor yang dominan. Ya. Itu gimana? Ya, betul. Banyak teman-teman mengatakan bahwa sebagai konsultan MK harus memiliki standar operation prosedur di mana SOP ya. SOP. Nah, pada saat reconstruction meeting itu mana ya. Kick off meeting. Kick off meeting itu event yang baik. Nah, kita tawarkan pada pihak-pihak terkait, penyedia jasa, owner ya, siapapun yang ada stakeholder ya, terlibat di situ. Kami sebagai konsultan MK akan menerapkan standar operation prosedur semacam ini kita gelar. Apakah ada yang disepakati, disetujui? Nah, ya contohnya misalkan kalau mau ingin memulai pekerjaan, flowchartnya seperti ini Pak Nana. Ini dulu oke, atau no, nah seperti itu ya. Kalau memang itu sudah disepakati oleh semua pihak bahwa yang kita gunakan adalah standar operasional kita, harus konsisten Pak Nana. Itu dilaksanakan dan kita yakini betul sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ya jika prosedur itu dijalankan dengan baik dan benar ya Pak Nana, kita yakini betul bahwa resultnya hasilnya pasti baik gitu ya. Jadi itu Pak, aturan main itu harus ditetapkan di awal Pak Nana dan harus dipatuhi Pak Nana. Ya. Dan sebagai konsultan mereka harus berwibawa bahwa jika itu tidak dilakukan, maka ya pasti ada satu macam-macam Pak, ada risiko yang kita tidak tahu seperti apa ya. SOP ini Pak, itu kan salah satu alatnya MK untuk memanage. Betul ya, SOP ya. Kick off meeting. Jadi banyak teman-teman yang cerita bahwa pada saat kick off meetingnya kontraktor, itu sebaiknya MK sudah mendeklar inilah aturan mainnya, SOP-nya. Betul. Itu yang saya maksud. Itu yang maksudnya itu. Berarti pada saat itu SOP itu statusnya itu sudah firm dari owner, dari MK. Terus kalau bagi kontraktor itu given. Ya, gitu ya Pak ya. Nah ini si teman-teman itu banyak yang cerita untuk memutuskan dengan owner supaya firm dari kick off meetingnya MK sampai dengan kick off meetingnya kontraktor ya kan ada waktu. Nggak ketemu. Nah gitu. Jadi nanti untuk yang ini yang tanda tangan si A ya, ini lempar-lemparan. Akhirnya nggak ketemu. Dan pada saat PCM kontraktor itu jalan, ini belum firm nih. Akhirnya nggak firm sampai proyek itu selesai. Betul. Seperti itu. Iya. Pak Nana. Kalau tidak firm itu nanti dampaknya ke kita. Iya. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa pihak konsultan MK menyetujui untuk melakukan kegiatan namanya apa? Persetujuan lapangan di mana? Itu kan kita mensyaratkan bahwa harus ada shop drawing, gambar kerja. Kita mensyaratkan harus ada construction method, metode pelaksanaan yang sudah kita sepakati. Kita syaratkan ada mock-up. Kalau itu tidak dipenuhi, pasti dipenuhi aja masih ada masalah. Ya itu saya gitu. Jadi kalau itu MK tidak pas ya, atau
tidak tegas, tidak keras, dampaknya di mereka kita. Ya, contohnya seperti tiba-tiba motornya misalkan melengkung atau motornya istingnya ambrol gitu, terus akhirnya kan saling salah menyalahkan. Loh, kontraktor mengatakan bahwa loh, saya kan sudah mengajukan short drawing dan sudah disetujui oleh MK. Jadi kita seolah mengambil alih semua. Oh, tidak bisa. Jadi ya, kemudian kita lihat, nah bagaimana cara proses metodenya, apakah sudah Anda lakukan dengan benar atau tidak? Iya. Gitu. Bagaimana dengan mock-up-nya, apakah sudah sesuai atau tidak? Gitu. Nah itu membentengi kita kan anak, bahwa kontraktor pun tidak lepas tangan begitu saja, dan dia quality control-nya harus jalan. Di tubuh organisasi pelaksana itu harus punya petugas-petugas quality control, Pak Nana. Walaupun tidak ada, kita nggak bisa. Nanti ya seolah-olah sembrono kan jadinya, Pak. Itu kira-kira seperti itu, Pak Nana. Oh, ini kayaknya kita jadi punya PR untuk membahas di event-event berikutnya. Iya, Pak. Ini banyak banget. Iya. Ternyata yang perlu dibahas lebih dalam. Iya, Pak Nana. Jadi kita membuat tidak salah jika kita melakukan prosedur dengan benar, Pak Nana. Iya. Manakala kita sudah tidak disiplin atau menghalalkan biar aja penyedia desa, wah itu risikonya di kita, Pak. Iya. Akhirnya kan loh, MK-nya bagaimana ini kan itu. Akhirnya kan kita harus mempertanggungjawabkan tentang apa yang kita telah diberikan tanggung jawab oleh owner gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau MK bekerja tanpa acuan, itu bahaya sendiri bagi MK. Ya, itu sangat bahaya, Pak Nana. Ya, kejadian yang saya lihat di Pak Nana, ada statement dari ini aparat penegak hukum ya, Pak Nana. Ada kerugian negara gitu ya. Akhirnya MK juga terseret di sana gitu. Karena SOP-nya itu tidak jalan, Pak Nana. Ya misalkan progres fisik ya. Progres fisik itu bukan yang menghitung MK, Pak Nana. Jadi SOP itu mengatakan progres fisik dihitung oleh penyedia jasa kontraktor, kemudian diperiksa oleh MK. Ya. Kan itu, Pak. Nah, kalau itu ada konstan QS, maka itu wewenangnya berpindah ke QS. Selama QS tidak ada, maka jadi manakala hitungan atau perincian dari kontraktor turutnya tidak benar, ya dikembalikan, dikoreksi. Ya, jangan datang terus ditandatangani, tidak tahu dari mana perinciannya, dia tidak tahu bagaimana cara menghitungnya. Kita sebenarnya dalam review itu, Pak Nana, melihat suatu itu hanya tidak kita menghitung ulang, tidak begitu. Tapi cara-cara menghitung dia sudah benar apa salah. Gitu. Juga dalam desain, review desain, itu bukan berarti kalau semua gambar, apakah itu DED, apakah itu spesifikasi, apakah itu EE, kita setujui, kemudian tanggung jawab berpindah ke kita. Oh, tidak demikian, Pak. Review itu memeriksa, meneliti bahwa kalau mereka sudah bekerja dengan prosedur yang benar dan on the track, tetap tanggung jawabnya ada pada desain, gitu. Tanggung jawab profesional. Tanggung jawab profesional, ya. Nah, yang sering kali kan tiba-tiba kita melampaui, Pak Nana. Kita yang menghitung, misalkan progres. Terus ternyata cara menghitung itu salah. Mana yang MOS ya Pak Nana, onsite, mana yang dalam menghitung progres itu kan yang sudah terpasang tapi berfungsi ya Pak Nana. Ya. Jadi definisi berfungsi itu yang seringkali tidak bisa dicerna sama teman-teman kita di lapangan, sehingga semua bisa dihitung. Ketahuan bahwa ternyata tidak sengaja, ini bukan sengaja ya Pak Nana. Terjadi markup misalkan. Nah, setelah dikonfirmasi, ternyata hitungan salah. Yang salah menghitung sebenarnya kontraktor itu kita, Pak. Nah, begitu kontraktor yang salah menghitung, kita setujui, tanggung jawab pindah, Pak Nana. Nah, itu kan nggak fair ya, Pak Nana. Harus tanggung jawabnya penyedia jasa dong, Pak. Ya. Jangan semua ditimbangkan ke kita. Saya coba memahami yang progres.
Jadi untuk progres pekerjaan, si kontraktor ini akan mengajukan usulan progres. Jadi, Betul, ada ya, urutannya Pak Nana. ada urutannya. Itu SOP Ya, sebenarnya SOP. Pak Nana ya. Malah yang clear lagi adalah mengajukan usulan progres Ya, ke owner. iya. Sama owner dilempar ke MK, cek, iya. gitu ya. Lakukan justifikasi. Ya, cek recheck. Ya, Nah, pertama pasti MK kan gini, mana usulanmu, mana kertas kerjamu, iya, iya. betul, mana aja yang di stabilo atau mana yang Iya. dihitung gitu, yuk ngitung Iya. bareng gitu ya. Bagaimana cara menghitungmu? Ya, gitu. Bagaimana Ya. harga satuanmu? Ya, Gitu ya. ini sudah, terus yuk kontraktor lihat lapangan. Iya, Gitu iya. ya. Prosedur itu kan, yuk pasti jalan kan. Iya. Tapi mungkin ada yang nggak jalan gitu kali. Ya, mungkin ada. Ini kita positive thinking ya, Pak. Positive thinking ya, Pak, bahwa tidak ada kesengajaan untuk markup. Iya. Tapi karena akibat salah tadi Pak Nana. Sehingga baru ketahuan didapatkan oleh yang lain bahwa cara menghitungnya salah. Itu. Jadi kita harus ikut bertanggung jawab. Ya. Jadi itu jangan lupa lagi juga melihat kontrak ya Pak Nana. Iya. Seringkali kan yang dibayar itu pasti ada retensi yang jangan sampai melampaui. Sehingga sebenarnya kata-kata memarkup itu memang harus kita bedah Pak Nana. Yang dimarkup yang mana ya ini gitu. Itu dengan kata lain tanpa kesengajaan ya Pak Nana. Ya. Jangan sampai kita tidak merasa sengaja memarkup tapi dituduh memarkup sehingga dampaknya kerugian negara itu. Kalau memarkup itu pasti disengaja. Wow, memarkup Pak. Gitu. aja. Kalau ini progresnya lebih besar dari realnya, itu bisa tidak disengaja, bisa tidak detail gitu ya. Atau bisa disengaja. Kalau disengaja ya memarkup jadinya Pak. Aktif kan, kata aktif ya Pak. Satu lagi Pak Nana yang saya juga masih menjadi PR saya. Banyak proyek APBN itu tidak menggunakan konsultan QS Pak Nana. Ya. Seolah QS itu melekat pada MK kan gitu ya Pak. Nah ini berat sekali Pak Nana ya. Jadi kalau di proyek swasta BUMN kan ada konsultan MK, ada konsultan QS. Sehingga jelas QS itu tugas tanggung jawabnya menghitung volume Pak Nana. Ya dia memperkalikan dengan satu harga satuan, dia breakdown analisa harga satuan. Terbayang nggak Pak Nana? Konsultan QS tidak ada. Tanggung jawabnya berpindah ke kita, harus bisa menghitung volume dengan benar dan bisa menganalisa harga satuan dengan benar. Ya. Jadi ada kemarin kita bertemu dengan konsultan IKSI Pak Nana, Ikatan Konsultan QS Indonesia itu. Sebaiknya memang QS itu terpisah dari MK, Pak. Terlampau berat beban MK kalau dia harus menanggung juga bekerja sebagai QS. Tetapi di billing rate Pak, di harga satuan tidak ada tenaga ahli QS. Nah itu kan seorang tenaga ahli struktur dia tidak hanya pandai dalam hal melihat perhitungan struktur, tapi juga dituntut untuk menghitung struktur volume. Nah ini, Pokja ini juga harus Pak Nana. Jadi kalau memang tidak ada ahli QS, harus ada tenaga ahli quantity surveyor yang itu dibagi lagi jadi arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal. Jadi tidak bisa satu orang itu bisa menguasai semuanya Pak Nana. QS itu ada ilmunya, ada disiplinnya, pengetahuannya gitu. Nah, IKSI mengatakan bahwa dilepas saja Pak Agus. Loh, saya alhamdulillah bebannya nggak jadi berat gitu Pak. Kalau nggak ada konsultan QS ada di tubuh kita Pak Nana. Ya itu. Benar Pak. Kalau di kontrak itu di tubuh MK tidak ada QS, apa MK masih punya tanggung jawab QS? Tidak demikian. Manakala kontraktor menghitung, kita kan menyetujui. Menyetujui tanpa harus menghitung volume. Iya. Kan itu kalau kita telan mentah-mentah risiko tinggi Pak. Kan kita juga berperan sebagai QS untuk
menghitung Mbak Nana. Kalau enggak nanti itu tidak disengaja salah hitung, merugikan negara itu ya. Takutnya di situ Mbak Nana. Ya, ya. Kita bisa bahas lebih dalam lain kali ya Pak ya. Ya, mungkin yang ke depan Pak. Yang ke depan. Kalau memang kita tidak ada keputusan QS, kita meminta kepada owner untuk dihadirkan menambah dalam satu addendum tenaga ahli QS Pak Nana gitu. Beberapa kali proyek yang kami ikut ya, ikut itu ya saat bukan Pak. Jadi akhirnya kami bisa menjelaskan bahwa produknya QS itu adalah Certificate of Payment. Certificate of Payment, betul ya. Jadi progres mana, sebesar apa, pekerjaan apa aja yang boleh dibayarkan. Ya, itu QS. Sehingga MK tidak bisa mengeluarkan itu. Ya, MK cuman bisa menghitung progres, itu pun berdasarkan hitungannya kontraktor. Kita evaluasi. Jika ada QS ya Pak Nana. Apa? Iya, jika ada QS. Jadi ada QS. Saat QS tidak ada, kita hanya sebetulnya ya Pak, sebetulnya kita hanya sebatas menghitung volume dan menyetujui progres yang dikerjakan di lapangan. Yang diajukan oleh kontraktor. Yang diajukan. Nah, berapa yang dibayar itu terserah mereka. Mereka itu owner sama kontraktor. Itu yang perlu itu yang terserah. Karena kita tidak sampai ini progres ini bayaran itu. Nah, di proyek saya yang kita sebut gedung KPK itu karena ada miss IS itu akhirnya owner mesti ngurangi 1 atau 2% potong gitu ya. Jadi diajukan 10, saya bayar 8. Itu hanya untuk safety aja gitu ya. Karena waktu itu QS tidak ada dan kita tidak mau untuk bahwa yang kita tanda tangani sebagai bukti untuk dibayar gitu ya. Akhirnya, tapi kontrak berikutnya MK sudah ada QS-nya. Akhirnya diperbaiki ada QS. Saya berpesan pada teman-teman di lapangan Pak Nana ya. Kalau lihat berita-berita ini kan ada kerugian negara karena kelebihan pembayaran. Terus bukan hanya kalau kontraktor yang tapi tim leader MK bahkan direktur MK ikut menjadi tersangka pakai baju kuning Pak Nana. Saya berpikir-pikir lagi, waduh, gimana miss-nya itu kok sampai direktur perusahaan pun juga menjadi tersangka karena disinyalir ada kerugian negara karena kelebihan pembayaran. Konotasi kelebihan pembayaran itu juga kan salah hitung Pak Nana. Tanpa saya berpretensi bahwa itu sengaja loh Pak Nana ya. Kalau itu tidak disengaja kan, saya ikut prihatin sekali gitu Pak Nana. Gimana ya caranya mencegah agar MK itu tidak terseret pada hal yang demikian. Tapi juga saya ingin menyampaikan kepada teman-teman di lapangan, jangan sok tahu gitu Pak. Jangan sok tahu, sok bisa, bukan ahlinya, jauh melampaui wewenangnya Pak Nana. Sehingga tanpa berat beban yang harus dia gitu. Mungkin personel tersebut tidak menyadari bahwa itu ada tanggung jawab yang besar. Apa yang mereka tanda tangani itu sudah high risk Pak Nana. Ini jadi duit Pak Nana. Itu. Saya mohon pada teman-teman yang di lapangan, ayo kita brainstorming Pak. Kita brainstorming, ayo kita jangan ada batasnya Pak Nana. Konsultan MK itu seharusnya begini Pak, bahwa mereka hanya sampai dengan rekomendasi Pak. Saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi. Dan usahakan itu ada pilihan. Membuat beberapa alternatif opsi gitu ya. And decision maker adalah yang mereka yang berkontrak Pak. Nah, manakala ini kita sudah melampaui batas pemenang ya udah. High risk Pak. Risiko tinggi buat. Selalu mengatakan lah konsultan sudah tanda tangan kan gitu, sudah menyetujui. Sering diartikan kalau sudah menyetujui segala-galanya Pak Nana. Saya kadang prihatin, kasihan pada teman-teman di lapangan ini. Mereka seperti itu. Ini ada salah satu profesor ITB itu mengingatkan bahwa MK produk akhirnya gitu ya, setiap kegiatan konstruksi itu adalah saran atau rekomendasi. Bukan keputusan. Bukan keputusan.
karena bukan keputusan sehingga saran dan rekomendasi harus ada alternatif. Iya. Dan ada justifikasi. Justifikasi. Alternatif. Betul gitu ya. Kalau itu saran rekomendasi hanya satu, ya, akhirnya jadi keputusan. Karena owner nggak bisa milih lagi opsinya. Ya udah sesuai arahan, sesuai saran dan rekomendasi. Iya. Jadi sekali lagi, end decision maker adalah the owner. Iya. Owner mau dengan kontraktor ya berdasarkan kontrak. Mereka berkontrak. Kita sampai batas rekomendasi. Jangan dilampaui, Pak. Iya. High risk itu. Menurut saya begitu. Biasanya di lapangan tuh kadang, tenang aja, biasa ini. Iya, itu dia masalah. Jadi saya ada lagi prihatin sekali kok sampai selesai begitu ya, seolah-olah tumpuan kesalahan itu ada pada keputusan MK. Ya itu yang saya sangat prihatin. Gimana ya supaya memberitahu teman-teman itu hati-hati loh, hati-hati. Eling lan waspada. Jangan melampaui pemenangnya gitu Pak. Eling waspada. Sama satu lagi yang saya selalu tanya, pasti ada hari pengadilan. Ada hari pengadilan. Saya juga sampaikan kepada teman-teman jika sumber dananya itu dari APBN, Pak, APBD gitu. Rasanya kok sangat pasti Pak Nana. Pasti diperiksa. Ya pasti diperiksa oleh auditor ya Pak. Apakah itu Irjen, apakah itu BPK, BPKP ya. Nah kalau sampai di sini mungkin masih perdata ya Pak Nana. Tapi kalau sudah APH itu Pak, karena pengaduan masyarakat, kan semua pengaduan masyarakat kan selalu di follow up, ditindaklanjuti. Nah itu ada polisi, ada kejaksaan, nah itu maksud saya adalah Pak Nana, kalau dana itu dari APBN, APBD, ya bahkan BUMN sekalipun Pak, BUMN juga periksa oleh editor, BPK, BPKP itu, kita harus prepare Pak Nana. Ya, mempersiapkan diri, harus tertib administrasi Pak Nana, tertib administrasi teknis ya, tertib prosedur Pak Nana. Ya. Kemudian juga tadi jangan lupa tertib data, file, dokumen, gambar gitu ya Pak Nana. Karena suatu saat kita ini harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Seringkali proyek sudah selesai Pak, sudah diperiksa BPK beberapa tahun yang lalu, muncul Pak. Wah itu file-file, surat-surat itu jangan sampai hilang karena senjata kita hanya itu Pak, kertas. Kita nggak punya pistol, bom. Nah, karena kita harus bertanggung jawabkan atas dasar data. Oleh sebab itu filosofi kita adalah speak with data. Ya, bicara dengan data. Kita sudah nggak bisa lagi bicara tentang wah waktu itu begini, nggak bisa. Hindari bahasa lesan, Pak. Karena kita harus mempertanggungjawabkan. Berani mengerjakan proyek pemerintah, APBN, APBD, pasti harus bisa berani mempertanggungjawabkannya, gitu Pak Nana. Betul. Tapi bukan terlalu tidak berani ya, tapi kita prepare lah Pak. Prepare semua dan cari solusinya. Kalau tidak berani akhirnya macet. Ya, prosedurnya macet, tidak jalan-jalan. Seringkali saya juga bilang, waduh, susah ya jadi konsultan itu. Tapi kalau semua seperti saya kan nanti nggak ada konsultan. Aduh, diperiksa sana sini ya Pak. Aduh, susah Pak. Tapi nggak usah takut ya. Terus tadi prepare tadi Pak. Kuat. Jadi ini ada wejangan wejangan dari guru saya dari PU. Pak Sumirat. Pak Sumirat itu Pak Sumirat itu selalu menekankan entah lagi makan bareng atau lagi di rapat bareng, MK harus camkan ini untuk membuat dokumen gini. Sebelum MK mengeluarkan saran dan rekomendasi, pastikan dokumennya itu fix, sudah benar. Gitu. Ya. Sebelum menyampaikan saran dan rekomendasi, pastikan bahwa data itu benar. Ya. Benarnya data itu ada 3. Ya, ada 3. Kelengkapan, akurat, dan sah. Nah itu bagus. Ulangi lagi Pak. Kelengkapan. Ya. Lengkap.
akurat, sah ya. Misal gini Pak, ada perubahan pekerjaan. Iya. Yang pastinya perubahan desain pekerjaan pasti bukan keputusan MK, ya kan? Keputusannya owner kah? Usulannya kontraktor kah? Atau usulannya perencana? Nah, dokumen dari stakeholder lain atau penyedia lain itu harus dipastikan lengkap, akurat dan sah. Kalau belum ditandatangan, jangan kita ambil saran apa-apa. Tunggu sampai itu tanda tangan. Misal justifikasi. Oh, begitu ya. Gitu ya. Iya. Justifikasi itu. Nanti sampai sudah ending sampai bawah, flowchart itu sudah di bawah, ya udah kita harus mengeluarkan ini. Keluarkan. Dan yang tanda tangan harus PM atau TL, ya udah TL. Sah. Tapi backup datanya harus lengkap, akurat dan sah. Akurat, ya, lengkap dan sah. Lengkap, dan yang dibahas tuh ya pas masalahnya, dan ada yang tanggung jawab. Karena setiap justifikasi, setiap ini bukan MK. Pasti pihak-pihak itu ya. Nah, tembung jari itu sudah tidak ada lagi, Pak. Ya, udah. Tidak ada. Waktu itu di lapangan kan ngomongnya gini. Tidak bisa. Senjata kita hanya kertas dan dokumen, Pak. Ini gitu. Kita nggak bisa mengatakan waktu itu jari, nggak bisa lagi. Nggak bisa di depan penyidik itu, nggak bisa. Dan bahkan kita punya pengalaman bagus di proyek kita di lantai tertentu, kajian struktur, ternyata ada perubahan, ada owner, ada kontraktor, ada perencana, kita ngumpul, ya udah diputuskan, terus mau jalan, owner yang ingatkan, MK nggak begitu, harus diputuskan di sini, ya udah Pak nanti di bawah saya catat, enggak, dicatat di sini. Nah, jadi kertas apa aja kita ambil, ditulis usulan perencana apa, tanda tangan bareng. Baru nanti di bawah diganti. Nanti ini saya putus. Sampai segitunya. Betul Pak. Itu yang saya katakan tadi bahwa speak with data. Hindari bahasa lesan. Karena data itu adalah senjata saya. Akan saya pertanggungjawabkan di kemudian hari jika ada pemeriksa, penyidik sekalipun. Ya kita harus melindungi diri Pak, membentengi diri. Dan kita nggak bisa berbahasa lesan semanis apapun lah. Nanti dalam perkara itu sudah nggak ada kata manis Pak. Malah menyelamatkan diri masing-masing. Sudah menunjuk-nunjuk gitu ya, gitu-gitu. Berarti Pak, kalau SOP itu semua dijalankan dengan benar, sebetulnya ya nggak berat-berat amat MK ya. Gini, ada sesuatu. Ada suatu proyek Pak Nana. Itu terlambat kemudian dikenakan denda. Peserta MK didenda atau tidak? Karena yang membuat terlambat kan bukan hanya penyedia jasa kontraktor. Saya begitu ditanya, saya katakan. Nah, kemudian saya tanyakan kepada PPK, mengapa konsultan MK itu juga didenda? Karena tidak perform, tidak profesional, tidak menjalankan sebagaimana tugas dan kewajibannya. Kalau proyek itu terlambat karena keuangan kontraktor lagi bermasalah, nggak punya modal, apa kita juga keseret-seret? Maka saya menghimbau pada teman-teman, anggota HANKI, MK, jika kita sudah menjalankan prosedur itu dengan benar, ada buktinya Pak Nana. Nah, berarti kita sudah tidak lagi menjadi tadi bahwa kita dianggap tidak profesional. Tapi semua perlu bukti Pak Nana, bahwa misalkan kita sudah ada weekly meeting, bahwa kita sudah memberikan saran, tertulis Pak Nana, sudah memberikan pendapat, tertulis, sudah memberikan rekomendasi, tertulis, baik kepada owner, kepada penyedia jasa, tapi tidak digubris, kita membuat surat teguran 1, surat teguran 2, surat teguran 3 sekalipun. Ini bukan SP Pak Nana bukan SP Pak Nana. Nah, dalam perjalanan kontraktor tidak bisa berjalan karena kasus modal kerja itu kan kita sudah di luar itu. Jadi apakah kita juga ikut didenda? Kan tidak. Jadi saya kesimpulannya mengatakan jika kita sudah melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dengan benar dan baik,
dan sudah mengikuti prosedur dengan baik dilaksanakan dan ada buktinya Pak Nana. Ya, sampai di sini tugas kita Pak Nana. Kalau kotornya lemah, tidak memiliki modal ya, jangan menyayat kita. Dan itu harus sekali lagi kita harus berani Pak Nana, percaya diri dan jangan menyampaikan surat rekomendasi tidak mau, tidak membuat suatu ukuran juga tidak sungkan, pekewo, menyeret dirinya Pak Nana. Ya, kita profesional aja Pak Nana. Profesional aja. Walaupun kita kenal baik ya. Selamat kita Pak Nana. Mudah-mudahan. Iya. Nah. Saya sempat ngobrol sama owner salah satunya itu mengutarakan sama Pak Agus bahwa keterlambatan ini kan pasti ada kontribusi dari MK. Iya. Ya mungkin perencana, mungkin kontraktor, gitu kan. Dan itu kan saya nggak tahu, gitu ya. Yang jelas ya tugasnya MK untuk mengendalikan waktu. Tapi sekarang ini akhirnya molor, gitu ya. Ya kan ya. Nah, waktu dialog itu, bayangan saya jadi gini. Berarti pada saat pemberi tugas itu cerita ke saya, beliau itu nggak punya pegangan apa-apa. Yang memberikan alasan kenapa terlambat. Ya, kontraktor karena masalah apa? Komersial kan? Atau materialnya kan? Atau orangnya? Atau perencana? Perubahan-perubahan fungsi dari user kah? Atau apa? Nah, karena nggak ada data ini, akhirnya pemberi tugas kan berimajinasi sendiri. Betul. Ya, seperti itu mungkin ya Pak. Iya Pak. Kita bicara tentang, ya walaupun nanti kita juga akan kita bahas ya Pak, masalah time management waktu ya. Jadwal itu kan tidak hanya master Bapak. Iya. Betul. Ada jadwal yang lain, ada 6M ya. Jadi sebelum kita membuat master schedule, tentunya satu, kita bikin material schedule dulu ya, sebagai lampiran untuk menetapkan berapa hari. Nah, material schedule pun dibagi banyak, bisa ada mana yang import, mana yang lokal pun yang volume besar saya kira Pak ya, Pareto itu ya. Nah, yang import pun kita sudah coba lagi kapan persetujuannya, kapan site visit, factory visit itu terurai semua Pak Nana. Itu baru M1 Pak, material, mesin, alat gitu. Nah, mau pakai alat apa gitu. Misalkan jumlah pondasi 1000. Nah, kalau alat panjangnya ya 1 ya kan nggak mungkin kita bisa. Nah, udah tahu durasinya hanya 20 hari ya, berarti kan jadwal alat itu baru harus disediakan 5 alat panjang, 1 tower crane, 1. Nah, itu ada, itu dibahas dan disetujui Pak Nana. Terus ya ketiga, construction metodnya. Jadi M-nya itu adalah metode. Bagaimana cara membangunnya gitu. Dan kemudian juga personil tadi Pak, kekuatan sumber daya, tukangmu berapa gitu. Jadi pada saat menggaris di jadwal itu selalu ada backupnya Pak Nana. Alatku pakai ini, orangku pakai ini, material akan datang pada tanggal sekian, ini gitu. Ya, kalau kita hanya alat kendali kita hanya master, wah ya, berat Pak Nana. Ya ini mohon teman-teman di MK di proyek itu ada sebelum master itu tadi material, alat, metode, manpower Pak Nana, metode, kemudian money, ada macam-macam seperti itu, sehingga kita yakini bahwa setiap tarik garis Pak itu lampirannya ada. Saya menentukan 20 hari pemancangan itu kami sediakan alat panjang sekian, crane-nya sekian. Jika rusak sudah sampai begitu Pak, sudah if ya, pakai if ada service crane, ada gitu, sehingga kalau kita menetapkan 20 hari betul-betul terjadi 20 hari Pak Nana. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah MK sebenarnya. Jadi kemudian ada milestone Pak Nana. Pak Nana sering mengatakan bahwa kapan ada target antara, kapan topping off, kapan selesai pondasi, kapan selesai lantai 1, di breakdown menjadi katakanlah bisa bulanan, bisa mingguan, bahkan harian. Itu adalah alat kendali kita yang mudah Pak Nana. Tapi kalau bukti-bukti itu ada Pak Nana, begitu kita delay, sekarang kita lihat apakah apa yang kita sarankan, apakah yang kita rekomendasikan dijalankan atau tidak.
Nah, kalau memang tidak dijalankan oleh penyedia jasa kontraktor, maka adil kalau tidak salah. Tidak, ya. Jadi kita juga melihat, wah, zone sana kan belum dilaksanakan. Kita bikin rekomendasi harus diisi zone sana. Jadi berapa zone? Jadi kira-kira begitu. Manakala kita sudah melakukan itu dengan banyak cara ya, anak-anak. Kita terbayang bahwa bagaimana caranya proyek ini on time ya gitu. Ya, ternyata ujung-ujungnya, waduh, cash flow-ku nggak punya, jangan salahkan kita, ya, jadi itu baru time anak-anak. Nanti kita bicara tentang kualitas, tentang biaya, tentang macam-macam nanti secara detail, ya. Bahkan saya tuh sempat ngobrol sama teman-teman anggota HAMKI gitu ya. Kalau kita menjalankan semua prosedur dengan benar, dengan baik dan komunikasinya bagus, gitu ya, dengan owner juga gitu. Rapat mingguan tuh hampir kita pastikan tidak masalah besar. Yang masalah adalah yang kita bahas adalah 2 minggu lagi terancam bisa dijalankan atau enggak. Ya, karena yang ini kan sudah jalan, tidak perlu ditanyain lagi, tidak perlu ditanyain. Minggu depan dan 2 minggu lagi, itu yang jadi berat. Jadi ya itulah. Gimana? Kurang kuat kali ya. Iya. Kalau kendalinya hanya master, nggak bisa, Nana, nggak bisa. Ada milestone, ada jadwal yang lain, ada monthly schedule, ada weekly, ada ya meeting-meeting yang ada action plan, rencana aksi. Kalau jika itu bias waktunya, kenapa kok nggak tercapai? Kumpul, bikin action plan, rencana aksi. Bisa harian, Mbak Nana. Iya, memang kita itu mengendalikan, Mbak Nana. Mengendalikan penyedia yang lain. Harus berwibawa, Mbak Nana. Kalau kita perintah, kumpul. Kalau kita sudah nggak berwibawa, sulit, Mbak Nana. Sulit. Iya. Harus berwibawa. Konsultan MK harus berwibawa. Berwibawa karena berisi ya, Mbak Nana ya. Berwibawa karena bukan dibikin. Oke. Waduh, Mbak Nana. Dan posisi kita di MK itu sungguh berat, tapi kalau dijalani nyaman, Mbak Nana. Iya, kalau dijalani dengan benar nyaman. Dan tidak ada beban, karena ini kan engineer, Pak ya. Engineering, semua pasti. Pasti, Pak. Pasti. Iya. Semua pasti. Jangan dibuat tidak pasti, Pak. Semua pasti. Atau sengaja dibuat. Sengaja buat biasa. Kalau niatnya baik, tulus, bisa, Pak. Ya. Satu pertanyaan. Ini ujung yang awal tadi Bapak sampaikan. MK itu personilnya engineer. Iya. Engineer. Engineernya bisa apa aja. Tapi bisa MK, gitu ya. Kira-kira kalau di tender itu kan persyaratannya jadi gini ya. S1 arsitek, SKK-nya MK. MK, betul. Gitu kan? Iya. Nggak mungkin dia minta personil MK, S1 arsitek. Sudah gitu doang. Nggak mungkin ya. Pasti harus SKK MK. Ya, karena dia ada di tubuhnya MK, gitu ya. Baik. Nah, pertanyaan saya jadi gini. S1 engineer itu belajar MK-nya di mana ya? Padahal di proyek konstruksi peran MK itu luar biasa. Iya. Nah, terus belajarnya di mana? Iya, betul Pak Nana. Jadi sering kami mendapat masukan dari teman-teman itu, kalau konsultan MK itu semua tenaga ahlinya harus menguasai bidang MK, Pak Nana. Iya. Apakah dia arsitektur, apakah dia sipil, struktur, apakah dia meka. Karena dalam keseharian dia itu, di samping menguasai teknis, dia juga mengendalikan, Pak Nana. Yang dikendalikan juga waktu, Pak Nana. Waktu. Ini nggak bisa desain terus berlarut-larut, nggak selesai ya. Itu salah satunya itu. Jadi, MK itu di samping mengawasi, juga mengendalikan, Pak Nana. Ya. Ada ilmu pengendalian, ada monitoring, evaluasi, kemudian action plan. Jadi memang suatu saat kita perlu ke LKPP, Pak Nana. Agar mempengaruhi Pokja ini agar kalau disebut konsultan MK itu artinya semua tenaga ahli ini harus memiliki keahlian bidang MK, Pak Nana. Iya. Kalau enggak nanti Pak Nana, menunggu, Pak Nana. Tunggu. Biasanya dia
MBU mana? Manajemen by ngopi-ngopi. Ayo cepet. Setelah ini ya, gitu. Oke. Gitu. Jadi kita berharap di Perlem LKPP, iya, keberadaan MK itu bisa dilihat dari aturan yang ada, gitu ya. Mestinya tenaga ahli itu harus memiliki sertifikat MK, gitu Pak Nana. S1-nya background-nya bisa. Iya. Jadi dia harus memiliki 2 sertifikat. Misalkan tenaga ahli arsitek, dia juga punya sertifikat keahlian arsitek dan juga memiliki keahlian MK. Kan dengan keseharian dia sebagai MK kan MK-nya yang dipakai gitu Pak. Pak, ini sedikit berkembang dari pertanyaan saya. Kalau di tubuh MK edukasinya adalah misal S1 sipil, tidak ada SKKMK-nya, potensi negatifnya apa? Dampaknya apa? Ya, dia hanya di waktu Pak, menunggu Pak. Pasif ya? Ya pasif. Iya. Ya pasif. Jadi dia dapat satu misi dari klien bahwa kehadiran MK itu goalnya adalah on time. Ya itu pengendalian budgetnya juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi itu. Jadi nggak bisa terus tak karpe dewe gitu, nggak bisa Pak Nana. Saya dulu punya personil di tim saya itu ini semua shop drawing gitu ya, atau di masa perencanaan ya, saya anggap sama ya, masa perencanaan atau di masa shop drawing itu personil saya itu di tim saya ini ributnya desain aja, padahal waktu ini sudah lewat ini gitu ya. Jadi sense of time, budgeting dan quality itu tidak ada, karena ini salah nih desainnya, begini dong, bukannya bagus seperti ini desainnya loh. Ribut di situ. Nggak rampung. Nah, jadi akhirnya ada teguran itu, baru kami mengevaluasi bahwa berarti tim personil kami ini untuk MK-nya kurang. Tapi di bidang engineer-nya dia mungkin jago. Jago gitu. Salah satu di MK itu ada namanya early warning, Mbak Nana. Early warning. Iya. Mengantisipasi adanya potensi keterlambatan. Jadi harus ini kalau terus begini ini bakal delay gitu ya. Nah, mereka harus mengantisipasi. Contohnya seperti tadi shop drawing. Shop drawing itu bukan berarti lalu besok mau ngecor shop drawing baru kita jauh-jauh hari kita ingatkan bahwa ini shop drawing ini harus sudah ada loh. Bahkan ada jadwal shop drawing Mbak Nana, supaya jauh-jauh hari shop drawing itu sudah selesai gitu Mbak Nana, sehingga tidak kesannya kita komplit ya Mbak Nana. Merungsung, jadi terus dituaikan tapi urung bener kan dia. Shop drawing itu kan menerjemahkan cara kerja Pak, metode kerja. Dia pasti beda dengan tadi kan ada desain, ada drawing for construction, baru shop drawing. Setelah itu baru as-built drawing ya Pak Nana ya. Jadi berbeda Pak Nana. Jadi nggak, kalau sama plug itu pasti nggak bener orang ini. Itu bukan MK, bukan MK itu. Bahkan yang tergambarkan itu harus sesuai dengan ukuran yang di lapangan. Iya. Ya. Nanti pada saatnya auditor siapapun ya PH itu yang akan diperiksa adalah as-built drawing, Mbak Nana, sama final account kan Pak. Iya. Kalau kita yakini bahwa as-built drawing itu betul-betul gambar yang terpasang, final account adalah volume yang terpasang. Kenapa takut gitu Pak? Iya. Siapapun meriksa monggo kan gitu ya. Tapi kalau takut berarti ini nggak ada. Ya, jadi memang tugasnya itu Pak Nana, di closing out project itu kita harus punya ya testing commissioning, as-built drawing, final account ya. Nah kalau kita sudah yakini bahwa ini semua sudah seirama Pak Nana, matching gitu, ya monggo pemeriksa siapapun ya ayo kita sudah match kok, udah klop gitu kan Pak Nana. Ya. Sebetulnya ada pertanyaan. Apa banyak enggak ya? Kalau peran MK atau tim leadernya lah ya, gitu ya, tim leadernya ini kan berarti
ya leadernya yang memimpin tim untuk pengendalian. Saya jadi berpikiran bahwa tim leader ini harus orang yang dari 0 sampai 100 itu ada di situ. Ya. Nah ini kalau ganti ya kan ya ada missing link gitu ya. Ada yang susah untuk nanti dipastikan semuanya lengkap di awal. Dia nggak ngikut yang belakang. Pernah ada kejadian. Wah ya itu Pak Nana. Jadi seringkali tim leader itu pekerjaannya jauh berat lagi Pak Nana. Karena kan dia panglima di lapangan ya Pak Nana. Dia harus mengorganize semua tenaga ahli, dia harus mengorganize semua inspektor ya Pak Nana. Dia juga harus mempertanggungjawabkan Pak Nana. Luar biasa, berat. Kalau ada masalah pidana itu kan TL-nya yang masuk, pakai baju kuning itu Pak. Wah, biasa Pak, cukup aja dulu. Jadi artinya begini Pak, jadi TL itu berat. Ya. Hamki siap Pak, mendidik dia menjadi TL yang ya, kapan ada TL, bagaimana perannya, posisinya, perilakunya, apa yang harus berbuat, kita drive dari sini Pak, dari Hamki sampai produk akhirnya. Karena yang menandatangani semua dokumen itu mereka Pak Nana. Apa itu drawing, apakah itu yang paling bahaya tadi Pak, yang menjadi duit itu Pak. Progres fisik terus ya itu kan nah, mohon maaf Pak, APH itu kadang-kadang kan hanya lihat siapa yang menandatangani ini ya. Pak itu kan ya kasihan sebenarnya Pak. Mestinya kan harusnya masing-masing bidang ya Pak Nana. Begitu ini permasalahan struktur, drawing struktur ya harusnya tenaga ahli struktur. Jangan semua dikuasai tim leader yang konotasinya itu nggak tahu, jadi sok tahu jadinya. Bebannya berat Pak. Kesalahan struktur ya tim leadernya arsitek, ikut Pak tanggung jawab itu. Ya, harusnya ya tetap tenaga ahli struktur, tenaga ahli mechanical, electrical. Jangan semua ditandatangani semua. Cukup ini Pak. Cukup di sini. Walaupun apa yang kita bahas belum masuk ke cukup pun itu gitu ya. Masih banyak harus kita bahas. Bisa cukup Pak. Iya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kali ini harapan kami ini brainstorming lah bagi teman-teman gitu. Bahwa ini loh gambaran MK dan proyeknya sampai dengan pertanggungjawabannya. Betul. Yang kami ceritakan apa yang terjadi dalam keseharian proyek Pak. Jadi saya nggak menambah, nggak mengurangi. Nanti selanjutnya kami tunggu respon dari Hamki, anggota-anggota Hamki kan merespon mau hal apa yang kita bahas lebih dalam lagi. Nanti kita akan dibahas. Baik Pak Nana, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama Pak selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Podcast ngobrol proyek manajemen konstruksi.